インドネシアが策定を主導したインド太平洋に関する ASEAN アウトロックは自由で開かれたインド太平洋と多くの本質的な共通点を有し、全面的に支持をします。これを踏まえ、11月の ASEAN 関連首脳会議に向け、インドネシアと連携をしていきます。Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dikatakan bahwa Indonesia dan Jepang sedang bernegosiasi untuk pembelian kapal tempur destroyer milik Japan Self-Defense Maritime Force atau JMSDF. Negosiasi antara kedua negara untuk pengiriman kapal destroyer itu sedang berlanjut. Tak tanggung-tanggung untuk merealisasikan rencana penjualan kapal destroyer itu, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menghubungi langsung Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto setelah pulang dari kunjungannya di Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, Jepang sendiri berusaha mewujudkan transfer ini karena Tokyo ingin membendung pengaruh Cina di Asia Tenggara. Dan ini sejalan dengan sikap Indonesia yang menginginkan Indo-Pasifik damai dan stabil. Kapal perang destroyer milik Japan Self-Defense Maritime Force akan ditransfer ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa jika kapal perang destroyer milik Jepang berhasil dimiliki TNI Angkatan Laut. Karena kan kalian sudah tahu jika produk Jepang jelas bukan kaleng-kaleng dan sebagai tambahan alutsista untuk menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah perairan. Namun ada beberapa sumber lain yang memberitakan bahwa bukan hanya kapal destroyer, akan tetapi juga kapal fregat terbaru yang akan dibeli Indonesia dari Jepang untuk TNI Angkatan Laut. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat gebrakan untuk memodernisasi mesin tempur milik TNI AL. Karena Kementerian Pertahanan diberikan alokasi dana APBN paling besar, maka kini saatnya militer Indonesia belanja besar dengan membeli berbagai alutsista untuk pertahanan negara. Dan kini giliran senjata buatan Jepang yang disasar Indonesia untuk menjaga kedaulatan tanah air yang selalu dirongrong asing atau aseng. Lantas saat ini Indonesia dengan Jepang sedang bernegosiasi di mana negeri matahari terbit akan mengekspor total 8 unit kapal perang jenis destroyer dan fregat generasi terbaru untuk TNI Angkatan Laut. Jika negosiasi ini benar terrealisasi, maka ini adalah pertama kalinya bagi Jepang sejak era Perang Dunia Kedua mengekspor senjata dalam jumlah besar ke negara lain. Jepang merasa perlu mengekspor senjata ke Indonesia demi membendung pengaruh Cina di Asia Tenggara demi terwujudnya Free and Open Indo-Pasifik. Terlebih Indonesia juga terlibat perselisihan dengan Cina di Natuna Utara. Bagi Indonesia yang semakin waspada terhadap ekspansi kuat Beijing di Laut Cina Selatan, meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang melalui kesepakatan itu akan memiliki beberapa efek jera terhadap Beijing. Lapor Japan Times. Rupanya saat Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu, keduanya membicarakan tentang ekspor alutsista dan transfer teknologi. Lanjut Japan Times. Namun seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan sulit mewujudkan transfer ini, walau tak mustahil karena parlemen Jepang hanya mengizinkan ekspor alutsistanya untuk penyelamatan jiwa.
transportasi, kewaspadaan, dan kegiatan pengawasan serta penyapuan ranjau. Mengekspor kapal perusak tidak akan mudah karena kapal itu tidak hanya memiliki fungsi peringatan dan pengawasan, akan tetapi juga kemampuan untuk menyerang, kata seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang. Namun belum selesai sampai di situ. Rupanya Indonesia bekerja sama dengan Jepang akan membuat kapal fregat generasi terbaru, yakni 30 FFM buatan Mitsubishi Heavy Industries. 30 FFM sendiri merupakan fregat yang akan segera dikomisikan oleh JMSDF atau Japan Self-Defense Maritime Force pada tahun 2022. Dan Indonesia sudah menyampaikan kepada Tokyo jika Jakarta ingin mengimpor 4 unit kapal destroyer dan membuat 4 unit baru lagi di PT PAL Indonesia melalui skema transfer teknologi. Proyek 8 kapal perang Jepang Indonesia ini ditaksir akan menghabiskan dana lebih dari 300 miliar yen. Tentu itu adalah angka yang sangat besar untuk pembelian alutsista. Lantas kapal destroyer jenis apa yang akan diberikan kepada Indonesia jika kesepakatan ini benar terwujud? Mengutip dari JANS, setidaknya JMSDF atau Japan Self-Defense Maritime Force mempunyai total 26 kapal destroyer. Di antaranya adalah kapal destroyer Maya Class, Atago Class, dan Kongo Class yang memiliki sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Adapun kapal destroyer yang paling tua milik JMSDF ialah Asagiri Class dan yang termodern adalah Maya Class. Menarik untuk ditunggu kapal destroyer jenis mana yang akan diberikan Jepang kepada Indonesia. Nah, gimana menurut kalian guys? Kapal destroyer mana yang cocok untuk Indonesia? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.